now break time with us. Nah, sama seperti di video Yoyo dan Bang Randy sebelumnya, di video kali ini Ayu mau ngomongin tentang toxic people. Tapi sebelum masuk ke videonya, Ayu mau disclaimer dulu kalau video ini dibuat bukan untuk menyinggung siapapun dan tidak berdasarkan cerita siapapun. Jadi video ini pure opini Ayu yang pengen Ayu sharing ke kalian semua. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, menurut artikel yang ditulis di situs web hellosehat.com, toxic people atau orang-orang beracun adalah jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, kalau menurut Ayu pribadi sih, toxic people itu tuh sebenarnya istilah yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk menyebut orang yang lebih banyak memberikan dampak negatif ke kehidupan kita sendiri. Nah, kalian sendiri pasti kan udah sering banget ya dengar istilah toxic people. Di zaman sekarang tuh udah sering banget kalian dengar istilah toxic people. Cuman pasti banyak yang belum biasa bedain dia ini nih masuk ke golongan toxic bukan ya, atau dia ini toxic kali ya. Kalian belum tahu ciri-cirinya, atau mungkin kalian udah tahu ciri-cirinya tapi kalian belum tahu ngadepin orang toksik itu seperti apa sih. Nah, di situs hellosehat.com ini juga ada ngasih 5 ciri-ciri orang toksik itu seperti apa. Nah, ciri yang pertama itu orang toksik atau orang-orang toksik biasanya hanya mau pas senangnya aja. Jadi kalian pernah banget kan dengar istilah yang dia nih datangnya pas lagi maunya aja nih, dia tuh ngubungin aku tuh cuman pas lagi ada maunya aja. Nah, itu udah termasuk orang toksik. Nah, ciri yang kedua, orang toksik itu tidak memiliki rasa empati ataupun simpati terhadap kita. Jadi misalnya kita tuh udah sering cerita nih sama teman kita, salah satu teman kita gitu kan, cerita, terus dia tuh nggak ngasih respon apa-apa sama kita. Jadi dia nggak ngasih respon apapun sama kita. Nggak masalah kalau kita tuh nggak dapat saran dari dia, tapi minimal dia tuh ngasih respon kayak nenangin kita gitu. Dan orang toksik biasanya tidak memberikan respon apa-apa, jadi ya kayak masa bodoh aja gitu sama kita. Nah, untuk ciri yang ketiga, orang toksik itu biasanya suka mengontrol kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kalian udah nemuin nih, misalnya orang yang suka ngomentarin kehidupan kalian, it's okay kalau untuk sekali dua kali dia ngomentarin kehidupan kalian. Tapi kalau misalnya udah sampai berkali-kali ngomentarin kehidupan kalian dan akhirnya berdampak ke kalian yang jadi berubah menjadi insecure, nggak pede sama diri kalian, itu termasuk orang-orang toksik. Untuk ciri yang keempat, itu orang toksik biasanya memiliki sifat yang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri, atau dia suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi biasanya orang-orang toksik itu misalnya ngedeketin kita itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nanti ketika misalnya alibi dia ini ketahuan, terus dia salah kan sebenarnya, tapi itu dia nggak mau disalahin, tapi nanti dia nyari-nyari kesalahan kita, terus dia ngejelek-jelekin kita dan menganggap diri dia tuh adalah korban. Yang korban itu kan kita. Nah, itu tuh termasuk orang toksik. Dan yang terakhir, mereka itu suka sekali merendahkan kita atau merendahkan pribadi kita. Nah, salah satu contohnya misalnya ya, kayak kita itu punya hobi di make up, tapi kita punya kekurangan. Misalnya kayak muka kita maybe, maaf ya, berjerawat atau punya banyak bekas luka. Nah, mereka bakalan ngasih komentar bilang kalau jangan sering make up-an, nanti mukanya jerawatan loh. Nggak malu ya punya muka yang jerawatan misalnya kayak gitu. Nah, itu termasuk orang-orang toksik. Sebenarnya dia tuh kayak ngasih simpati kan sama kita, dia ngingetin kita untuk hal-hal baik, tapi sebenarnya omongan mereka itu tidak ada rasa peduli sama kita. Jadi dia tuh sebenarnya merendahkan kita, tapi kayak pelan-pelan gitu dia ngerendahin kitanya, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Nah, untuk yang ciri satu ini kalian tuh harus berhati-hati ya. Jadi kalian harus bisa bedakan ini nih sebenarnya masuk ke toksik atau bukan ya. Nah, seperti kata toksik itu sendiri yang berarti kan racun ya. Nah, orang-orang toksik ini memang berdampak buruk sebenarnya untuk ada di kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kalian berlama-lama berteman sama orang-orang toksik, itu memang sangat tidak bagus untuk kehidupan kalian, karena kalian bisa jadi insecure, kalian bisa jadi nggak sayang sama diri kalian sendiri. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung ya, orang-orang toksik itu tuh
ngasih dampak tuh yang seperti itu ke diri kita. Nah, dari ciri-ciri, dari kelima ciri yang tadi Ayu sebutin itu masih ciri-ciri umum. Nah, kalian yang bisa tentuin sendiri sebenarnya lingkungan pertemanan kalian atau lingkungan di sekitaran kalian itu masuk kategori toksik atau tidak. Itu kembali ke kaliannya lagi. Yang intinya orang-orang toksik ini nih sebenarnya hanya merugikan diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman, kalian udah mulai merasa bahwa ini orang kayaknya ganggu deh gitu di kehidupan kalian. Nah, sebaiknya kalau menurut aku kayak perlahan aja sih mulai ngejauh. Bukan berarti ngejauh dalam artian putus komunikasi atau pure kalian memutusin pertemanan kalian, tapi lebih kasih batasan antara privasi kalian dengan orang-orang tersebut. Jadi udah mulai kurang-kurangin cerita sama mereka, udah mulai kurang-kurangin ngobrol bareng mereka, dan udah mulai kayak sedikit demi sedikit bawa mereka untuk tidak ikut campur lebih jauh ke kehidupan kalian. Nah, kalau misalnya kalian nanya, nanti kalau misalnya kita dapat cap buruk dari mereka gimana? Atau nanti kita dikira sombong sama mereka gimana? It's okay, nggak apa-apa. Kalian punya hak untuk tidak peduli sama ucapan mereka, karena selama ini kan kalian dicekoki hal-hal yang mungkin positif, tapi itu sebenarnya negatif di kehidupan kalian kan. Itu tuh udah cukup menyiksa diri kalian. Jangan lagi sampai kalian menyiksa diri kalian hanya ngerasa karena nggak enakan nih sama mereka. Kalian akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa kita deket lagi aja, atau ya udah deh nggak apa-apa deh aku berteman lagi aja sama dia gitu kan. Terus tapi padahal kalian sebenarnya kayak mendem rasa sakit hati setiap kali dia ngomong tentang pribadi kalian itu seperti apa. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan nih, nanti kalau dia nyinggung kita di sosmed kayak gimana? Atau nanti dia bikin status yang ujung-ujungnya kayaknya nyindir kita gimana? Nah, kalau menurut aku pribadi sih lebih baik kalian mulai masa bodoh sama apa yang dia lakuin. Jadi kalau misalnya kalian mulai risih ngelihat story dia di Instagram atau di status WA-nya, kalian tuh ya udah kayak udah lewatin aja gitu, kalian nggak perlu lihat gitu, kayak nggak penting aja deh kehidupan dia sekarang gitu, karena yang harus kalian pikirkan adalah kehidupan kalian selanjutnya. Kalian mikirin diri kalian sendiri tuh nanti kayak gimana ke depannya. Tanpa mereka, tanpa orang-orang toksik seperti mereka, kalian tuh bisa tetap jalan ke depan, dan kalian tuh bakalan nemuin orang-orang baru yang akan merecover rasa percaya diri kalian gitu. Kalian bisa ketemu sama orang-orang yang bisa nerima kalian apa adanya, yang bisa juga mulai memperbaiki diri kalian yang ke arah yang benar gitu. Jadi tidak hanya mencekoki dengan omongan-omongan yang tidak baik kehidupan kalian, tapi orang-orang baru ini yang akhirnya bisa memperbaiki kehidupan kalian tuh nanti ke depannya seperti apa. Terus buat kalian yang mikir nggak enak untuk nolak mereka, nggak enak nolak ajakan mereka, dan kalian lebih mikir ngehargain ajakan mereka, aku cuma mau bilang, kalian yakin kalian lebih menghargai mereka daripada kalian menghargai diri kalian sendiri. Kalian yakin kalian lebih suka diri kalian hidup dengan tekanan dari mereka daripada kalian hidup tenang tanpa mereka. Ingat loh, orang-orang toksik itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang baik. Jadi kalian harus pandai memposisikan diri kalian. Kalian harus sayang sama diri kalian sendiri, dan kalian harus bisa memposisikan diri kalian di tempat yang tepat. Kalau kalian hanya sama orang-orang toksik ini terus, kalian nggak akan bisa maju, dan kalian tidak akan bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian bakalan terus dihantui diri kalian yang lebih sempurna sesuai omongan mereka. Jadi saran aku, kalian pikirkan lagi kehidupan kalian, karena yang nentuin kehidupan kalian itu kalian sendiri. Kalian harus pikirkan lagi bahwa kalian tuh yang harus kalian pikirkan itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Omong kosong lah, bullshit lah kalian mikirin omongan-omongan mereka. Yang kalian harus pikirkan adalah diri kalian sendiri. Aku menekankan itu, kalian harus mikirin diri kalian sendiri. Nggak usah peduli kalian nggak punya pergaulan, it's okay. Kalian nggak punya teman-teman seperti mereka, it's okay. Kalian bisa dapat teman-teman yang lebih baik daripada mereka. Oke, segitu dulu video yang aku buat hari ini. Semoga kalian suka, dan aku minta maaf banget kalau masih banyak kurangnya dari cara aku nyampein ke kalian. Terus untuk kritik dan sarannya aku butuhin banget. Kalian bisa komen di
kolom komentar di bawah. Terus kalian bisa share video ini ke semua teman-teman yang emang ngebutuhin video ini. Dan untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, aku mau ngucapin terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dah.